bicara soal kecelakaan ya teman-teman. Wasu, 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 wasu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan BH Car Vlog, channel car vlog pertama di Indonesia yang memakai mobil L300, mobil El Sape. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oke teman-teman, bicara soal kecelakaan ya teman-teman. Wasu, 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 wasu. Anak anjing, lihat anak anjing, contoh anak anjing. Agak aneh, wah, anjing. Kok malah kepasit banget tuh. Janteret, janteret. Manusiawi teman-teman. Mohon maaf kalau saya tadi mengatakan kebun binatang. Anjrit, bayangkan ada truk ya, terus kok main kempet. Ini ada saya loh. Wah, mak-mak lagi. Aduh, penuh, harus diatur kesabarannya ini. Ngeri ngerong. Mau ngomong apa, baru juga pembukaan udah dikasih jajaran kayak gitu ya. Saya tuh gak ingin loh sebenarnya ngepas ngonten tuh dapat yang kayak gitu, apalagi kalau bener-bener tadi itu jatuh teman-teman. Saya tuh gak ingin, otomatis kan saya berhenti jadi dapat masalah gitu loh. Semi. Oh, mobil ini habis nyalip malah belok kanan. Oh, nggak jadi dia. Aduh. Oke, lanjut lah. Oke, bicara soal kecelakaan ya, tadi ngepas banget ya. Bicara soal kecelakaan kan terkadang kan manusia tuh sering menyalahkan beberapa faktor ya teman-teman ya. Entah itu faktor walah jalannya rawan, memang angker gitu, terus motornya nggak beres, mobilnya nggak beres, bannya meletus dan nggak bisa nyetir ataupun nggak fokus dan lain-lain. Walah banyak lah ya bicara soal kecelakaan. Tapi kali ini saya mau ambil soal jalan ya, yang sering dikatakan tuh jalan ini rawan kecelakaan. Kadang rambu-rambunya tuh ada ya teman-teman ya. Teman-teman pasti pernah lihat dan baca jalan rawan kecelakaan. Kayak udah paten aja gitu loh, udah didaftarkan ke rekor muri gitu atau haki gitu ya, hak paten ya, jalannya rawan kecelakaan. Ya kalau analisa saya nih ya teman-teman, kan sebenarnya kan faktornya banyak ya, bukan jalannya ya teman-teman, ataupun hal lain. Kita coba berpikir positif aja lah. Jalan kan diem, kalau nggak dilewati kan juga nggak jadi jalan kan, ya kan. Nah, kalau jalan tersebut timbul ramai lalu lalang, ya normal toh, emang itu jalan harusnya ya emang dilewati, ya kan. Nah, beda faktor dengan pengecualian itu dalam arti jalan ini dikhususkan untuk mobil dan motor saja, tidak untuk truk-truk besar.
Mungkin seperti itu pengecualian. Tapi pengecualian tersebut pun tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi kecelakaan, ya kan? Bahkan motor sama motor juga bisa. Nah, yang saya maksud seperti ini, kita itu jangan nyalain jalannya atau dengar orang ngomong, walah jalan itu emang rawan kecelakaan tuh, angker gini-gini. Jangan kayak gitu dulu lah. Kita kembali ke diri kita dulu. Bagaimana diri kita, kesiapan diri kita, kondisi diri kita, kondisi kendaraan kita yang kita pakai ya. Udah bener, udah aman, udah prima enggak, udah safety enggak, seperti itu. Baru ketika kita melihat kondisi tekstur jalan tersebut bagaimana, kalau emang bergelombang otomatis harusnya kecepatan agak sedikit diturunkan ya, seperti itu. Atau pula memang teman-teman nggak buru-buru ya, jangan dibuat ngebut seperti itu teman-teman. Dan pastinya harus memahami diri itu, nafsunya, emosinya ditahan. Kayak awal-awal tadi saya ya emosi sesaat lah teman-teman. Habis itu ya udah, memang hidup di jalan ataupun berkendara ya kayak gitu, banyak menjumpai hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Kita udah bener, malah orang lain nggak bener. Yang bikin sebel kan kayak gitu teman-teman. Kita udah taat tapi orang lain ternyata nggak taat. Belum lagi takdir Tuhan, takdir Allah ya tuh. Jadi tidak semestinya kita tuh menyalahkan jalan ya teman-teman ya. Mungkin dengan tanda kutip juga jalan itu angker, dulunya tuh bekas kuburan. Walah. Jalan tol juga banyak yang kayak gitu. Nyatanya malah bukan di lokasi tersebut juga yang kena. Tapi kalau kita mau menyadari diri kan insya Allah tidak seperti itu. Dalam menyadari diri itu sebenarnya banyak dan panjang ya prosesnya ya, karena itu juga menyangkut spiritual diri kita ataupun hal-hal yang lain. Jadi dimanapun berada ya harusnya kita tetap sopan, tetap aman gitu. Dalam arti kalau bisa, bukan kalau bisa, memang seharusnya. Makanya saya katakan jangan lupa berdoa sebelum aktivitas apapun. Kalau dimanapun berada ya, itu sopan. Bukan lokasi kita, bukan tempat kita, sebaiknya ya jangan ngawur. Contoh hal kecil pun ya teman-teman, mungkin saja kita berkendara itu buang sampah sembarangan. Ternyata ya, walaupun mungkin saja di jalan tersebut ada penghuninya, dengan tanda kutip tuh malu halus. Kalau tahu kitanya buang sampah kayak gitu ya, mereka marah, jahilin kita, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita tahu beretika ya etika, maksudnya tadi etika, sopan, etika itu mungkin tidak kita buang sampah sembarangan. Dan juga ternyata cara spiritual kita itu kuat, dekat dengan Tuhan kita, Allah ya, mungkin mereka juga akan menghormati kita. Seperti itu teman-teman. Saya rasa sih seperti itu ya. Jangan menyalahkan jalan ini tuh rawan gini-gini. Lah kalau bicara rawan gitu, banyak korban, pastinya pihak yang mengatur jalan pun sudah memberikan rambu-rambu ya, yang pertama. Terus mungkin dikasih speed bump yang bergelombang gitu loh, seperti itu, untuk mengurangi kecepatan pengendara untuk nyampe di titik lokasi tersebut ya. Itu sudah dilakukan. Tapi masa harus sampai nutup jalan, kan nggak mungkin ya. Apalagi jalan itu memang harus jalannya lewat situ teman-teman gitu. Beda lagi dengan membuat jalan baru, khususnya tol gitu ya, itu beda. Mungkin kalau cara pembebasan lahan itu
alot, ya mungkin jalannya akan tidak sesuai dengan apa namanya itu, rangkanya itu, jalurnya. Akhirnya ya mungkin berbelok. Kalau teman-teman lihat tuh di daerah mana gitu ya, ada tuh di tengah-tengah ada rumah di jalan tol kayak gitu, ataupun yang lain. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share dan informasikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Pesan saya teman-teman, selalu berdoa sebelum berkendara, mengemudi ataupun yang lainnya, dan terus dilatih kesadaran dalam mengemudi berkendaranya. Karena di dalam melatih kesadaran berkendara itu cangkupannya banyak banget teman-teman gitu. Seperti yang saya katakan tadi itu sudah termasuk melatih kesadaran dalam berkendara. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata ya, dan kurangnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mental juga perlu lah, mental kita itu juga perlu, dan jangan kagetan. Lebih baik takut begal daripada takut hantu gitu. Begal kalau dibunuh loh, kalau hantu kan bisa kabur ya.